Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqa. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat dan mengucapkan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan membaca beberapa pelajaran penting dari peristiwa Perang Badar Al-Kubra. Ya. Dari peristiwa-peristiwa yang kita sudah baca, ya, kita sudah mengetahui bagaimana jalannya, bagaimana apa sebabnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang paling penting dari setiap peristiwa sejarah, ya, selain kita mengetahui kilas atau kisahnya, yang penting juga adalah kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Dan semua peristiwa sejarah yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengandung banyak sekali hikmah dan pelajaran bagi kita kaum muslimin. Ya, terutama bagi kita para penuntut ilmu. Ya. Karena sejarah mereka adalah merupakan salah satu gambaran dari bagaimana Rasulullah dan para sahabat menerapkan syariat Allah dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kalau kita belajar Al-Quran dan belajar hadis Nabi SAW, maka supaya kandungan-kandungan ayat-ayat dan kandungan hadis itu bisa kita bayangkan, ya, atau bisa kita pahami secara lebih nyata, itu dengan membaca sirah dan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dalam kitab ini disebutkan pelajaran-pelajaran pentingnya, dan Syekh Safiur Rahman membuat judul Min Rawa'i'il Iman fi Hadhil Ma'rakah. Ya. Min Rawa'i' al-Iman fi hadhil ma'rakah. Di antara rawa'i' itu jamak dari kata ra'i'ah, ya. Ra'i'ah itu sendiri adalah gambaran-gambaran yang luar biasa. Ya. Jadi di antara pelajaran-pelajaran yang luar biasa, pelajaran-pelajaran yang mengagumkan, ya, dan pelajaran yang menakjubkan dalam Perang Badar ini adalah seperti apa yang akan beliau sampaikan kepada kita. Ya, kita baca dulu. Laqad aslafna namudzajaini ra'i'aini min Umair bin al-Hammam wa Auf bin al-Harith ibn Afra. Wa qad tajallat fi hadhihi al-ma'rakati manadhiru ra'i'ah
tabruzu fiha quwwatul aqidati wa thabatul mabda'. Fa fi hadhihi al-ma'rakati iltaqa al-aba'u bil abna' wal ukhwatu bil ukhwah. Khalafat bainahuma al-mabadi'. Fa fasalat bainahuma as-suyuf. Waltaqa al-maqhuru biqahirihi. Fa syufiya minhu ghayduhu. Ya. Kita sudah menyebutkan kata beliau pada bab terdahulu dua contoh yang sangat menakjubkan dari dua pemuda, yaitu Umair ibn al-Hammam dan Auf ibn al-Harith ibn Afra. Ya. Dan sangat terlihat dalam pertempuran ini pemandangan-pemandangan yang menakjubkan, yang memperjelas di dalamnya tentang kekuatan akidah dan keteguhan prinsip. Maka dalam perang ini bertemu antara ayah dan anak-anak, antara saudara dengan saudara, yang berbeda prinsipnya. Fafasalat bainahumas suyuf. Maka perbedaan prinsip itu diputuskan dengan pedang. Dan bertemu juga orang yang pernah dijajah dengan penjajahnya. Maka perang ini membuat rasa hausnya menjadi hilang. Ya. Nah, ini pendahuluannya. Jadi yang paling penting atau pelajaran yang paling penting dari perang Badar ini yang kita sebutkan tadi, quwwatul aqidah wa thabatul mabda'. Ya. Kekuatan akidah dan keteguhan prinsip. Ini pelajaran yang paling penting, yaitu tentang akidah. Bahwa akidah ini harus dipertahankan dengan cara apapun. Ya. Tidak boleh diobral itu akidah. Tidak boleh ditukar dengan hal-hal yang harganya murah. Begitu juga keteguhan prinsip. Jadi sebagai orang mukmin, kita itu harus punya prinsip dalam hidup ini. Dan prinsip yang paling utama adalah mempertahankan akidah dan iman kita. Apapun yang terjadi. Ya. Dan itu diwujudkan atau direalisasikan oleh para sahabat yang ikut dalam rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana mereka ketika ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lanjut atau pulang? Ya. Pada musyawarah sebelum terjadinya perang itu kan. Ya. Maka Abu Bakar dan Umar, orang-orang muhajirin mengatakan lanjut. Ya. Nah, begitu juga wakil dari kaum Ansar juga mengatakan kita lanjutkan. Bahkan mereka mengatakan kalau Rasulullah SAW menyeberang lautan, kita pun ikut menyeberang. Ya. Kalau Rasulullah tenggelam, kita ikut tenggelam. Ya. Itu tentang prinsip. Ya. Prinsip mempertahankan akidah. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita sekarang. Jadi akidah kita, keyakinan kita, iman kita tidak boleh cepat diombang-ambingkan, tidak boleh cepat digoyahkan.
hanya dengan bujuk rayu berupa kemewahan dunia atau kenikmatan hidup di dunia semata. Jadi kita harus pertahankan. Ya. Sebagaimana juga yang digambarkan oleh Umair bin al-Hammam dan Auf bin al-Harith ibnu Afra. Ya, dua pemuda yang dalam kisahnya kata Abdurrahman bin Auf adalah dua anak remaja yang usianya masih sangat belia. Tapi mereka ingin membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsipnya itu sudah tertanam dalam hatinya bahwa sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita harus membela Nabi ketika kehormatan Nabi dihina. Karena apa kata mereka berdua? Abdurrahman bin Auf menceritakan mereka ketika ditanya, kau mau buat apa dengan Abu Jahal? Apa kata mereka? Saya mendengar dia pernah menghina Nabi dan saya tidak terima. Dan saya mau balaskan itu. Ya. Jadi itu pembelaannya kepada Nabi SAW. Jadi pembelaan kepada akidah, pembelaan kepada iman, pembelaan terhadap Allah, pembelaan terhadap Nabi-Nya, Al-Qur'annya, itu harus menjadi prinsip kita sebagai orang beriman. Jadi kalau ada orang yang menghina Nabi kita, menghina kitab kita, menghina Al-Quran kita, maka kita harus bela dengan cara yang kita bisa. Dengan cara yang kita bisa. Karena itu bagian dari akidah. Maka dalam perang ini bertempur antara anak dan ayahnya. Ya, seperti siapa? Seperti Utbah bin siapa? Utbah bin siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah. Seperti kata Abu Jahal. Utbah itu punya anak di sebelah di pasukannya Nabi Muhammad SAW yang sudah apa? Yang sudah masuk Islam. Ya. Ada juga kisahnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu yang bertemu dengan ayahnya. Ayahnya musyrik. Dan Abu Ubaidah karena itu ayahnya dia tidak sebagai seorang anak dia tidak tega pertama membunuh anaknya. Membunuh ayahnya. Tidak tega melawan ayahnya. Dia merasa masih menghormati ayahnya, masih menghargai ayahnya. Ya. Tapi ayahnya justru sebaliknya. Ya. Dia jengkel sekali melihat anaknya masuk Islam. Maka dia cari anaknya itu. Ya. Dia cari Abu Ubaidah. Sampai ketemu. Ya. Begitu ketemu dia menghukum sebagai seorang ayah. Abu Ubaidah hanya menghindar. Tidak bisa lagi menghindar. Ya. Sampai terpojok dia. Dikejar oleh ayahnya. Ayahnya dengan emosi sudah. Penuh hawa nafsu ingin menghabisi anaknya. Karena prinsipnya tidak tunduk sama orang tua. Durhaka ini anak. Ya. Ya. Tapi Abu Ubaidah menghindar terus karena itu ayahnya. Ya. Tapi kemudian dia terdesak. Apa boleh buat? Ya. Nah itu. Yafsilu bainahum as-suyuf. Akhirnya mereka keputusannya diputuskan dengan saif. Ya, dengan apa namanya? Dengan pedang. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud melihat Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud dulu adalah seorang anak gembala kambing di Mekah. Makhur. Makhur itu artinya orang yang hak asasinya diinjak-injak. Ya. Karena zaman jahiliyah itu kan kalau orang yang status sosialnya rendah itu ya, dipandang sebelah mata. Bahkan tidak dipandang. Begitu juga ada Bilal bin Rabah di situ. Dia mencari Umayyah bin Khalaf yang menjadi majikannya ketika dia masih jahiliyah. Ya. Tapi ternyata Umayyah tidak berangkat. Ya.
Dia wakilkan kepada orang lain. Dia bayar orang lain untuk ikut perang. Ya. Itu makhur wa qahir. Orang yang terinjak dan orang yang menginjaknya ketika masih di Mekah. Bertemu di situ. Bertemu di medan perang. Dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Ya. Jadi itu prinsip yang pertama atau pelajaran yang paling pertama yang paling penting. Jadi kalau kita sekarang yang aman-aman saja ini seharusnya akidah kita harus lebih kuat. Ya. Iman kita harus lebih kuat karena kita tidak tidak menghadapi ujian yang seperti mereka. Ya, kita bisa belajar dengan tenang, kita bisa menimba ilmu dengan tenang. Nah, kalau mereka kan menimba ilmunya sambil dikejar musuh, ya, sambil diancam, bahkan seperti yang kita sudah sebutkan itu, ketika orang Mekah memprovokasi orang Yahudi di Madinah untuk membunuh Nabi SAW. Ya, jadi mereka tidak aman hidupnya. Ya. Dalam kondisi seperti itu mereka tetap belajar, ya, tetap menimba ilmu kepada baginda Nabi SAW. Dan mereka menimba ilmu tidak seenak kita sekarang. Ya. Kalau kita sekarang kan menimba ilmu enak, ya, aman di tempat yang terang benderang, kita tidak takut ada ancaman dari siapapun. Bahkan kita kalau menuntut ilmu pergi jauh-jauh, tidak ada yang ganggu. Maka kita harus bersemangat menuntut ilmu. Sama seperti mereka itu. Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Mana prinsip yang harus dipegang, dan mana yang bukan prinsip yang harus disingkirkan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, Rawa Ibnu Ishaq an Ibni Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju kurhan la hajata lahum biqitalina faman laqiya ahadan min Bani Hashim falyaqtulhu wa man laqiya Abal Bukhturi bin Hisham fala yaqtulhu wa man laqiya al-Abbas ibn Abdul Muttalib fala yaqtulhu fa innahu innama ukhrija mustaqrahan. Faqala Abu Hudzaifah bin Utbah, anaqtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukul Abbas, wallahi la in laqituhu la alhamannah aw la aljamannah bis-sayf. Fabalagat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li Umar bin Khattab, ya Aba Hafs, ayadribu wajha amma Rasulillah sallallahu bis-sayf? Faqala Umar, ya Rasulullah, da'ni fali adriba 'unqahu bis-sayf. Fa wallahi laqad nafaqa. Fakana Abu Hudzaifah yaqul, ma ana bi aminin min tilkal kalimah allati qultu yawma idzin. Wala azalu minha khaifan illa an tukaffiraha anni asy-syahadah. Faqutila yaumal yamamah syahida. Ya. Kemudian ada juga peristiwa yang sangat menarik. Ya. Sangat menakjubkan yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah beliau dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui bahwa di antara pasukan kaum musyrikin itu ada beberapa orang laki-laki dari Bani Hashim dan dari selainnya yang mereka dipaksa untuk ikut perang.
Mereka terpaksa ikut berperang. Jadi ada beberapa orang dari Bani Hashim. Bani Hashim itu baninya Nabi, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa ghairihim, dan dari yang lain. Ya. Jadi tidak semua pasukan, ya seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa sebagian pasukan Quraisy itu ingin pulang sebenarnya, ya kan? Ingin pulang. Ya itu mereka yang dipaksa-paksa itu. Ya. Apalagi sudah mendengar berita dari Abu Sufyan bahwa Abu Sufyan sudah lolos. Kalian pulang saja. Itu kan surat Abu Sufyan. Tetapi si dedengkot mereka Abu Jahal ini paksa. Ya. Sebetulnya mereka mau pulang saja. Ya, tapi Abu Jahal bilang sebelumnya kan, orang Bani Hashim tidak boleh pulang. Ya. Karena kalau Bani Hashim yang pulang, sudah pulang semua itu pasukan. Ya, Bani Hashim itu kan orang yang dipandang. Ya. Tapi Abu Jahal yang yang memaksa mereka. Dan juga dari Bani yang lain, seperti yang disebutkan Utbah bin Rabi'ah. Sebelumnya kan dia mau pulang juga. Ya. Dan Utbah bin Rabi'ah punya Bani juga di situ. Ya. Jadi banyaklah kata Nabi SAW, saya tahu mereka sebenarnya tidak mau perang. La hajatalahum biqitalina. Mereka tidak ingin memerangi kita. Ya. Tapi karena dipaksa oleh Abu Jahal. Dan mereka tidak kuasa menolak perintah Abu Jahal. Maka barang siapa yang bertemu min Bani Hashim fala yaqtulhu, maka jangan dibunuh. Jadi Nabi sudah peringatkan kepada pasukannya. Siapa yang ketemu Bani Hashim, maka jangan dibunuh. Dan siapa yang bertemu dengan Abul Bukhturi bin Hisham, ya, Abul Bukhturi bin Hisham, ini keluarganya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Nah, ini Abul Bukhturi ini keluarganya. Ya. Fala yaqtulhu, maka jangan dibunuh. Barang siapa yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ya kan? Nah di pasukannya Nabi ada pamannya juga, Hamzah. Ya. Jadi Hamzah dan Al-Abbas berada di pasukan yang berbeda. Ya. Tapi Al-Abbas ketika itu ikut perang itu karena terpaksa juga. Ya. Karena terpaksa juga. Maka jangan dibunuh, kata beliau. Fa innahu innama ukhrija mustaqrahan. Karena dia itu pergi perang dipaksa. Istiqrah. Ya. Dipaksa itu kalau istiqrah dalam dalam aturan Nabi itu dipaksanya bukan sekedar dipaksa begitu, tapi dipaksa dengan ancaman. Ya. Dipaksa dan diancam. Kalau tidak keluar diancam. Entah diancam dia atau diancam keluarganya dan seterusnya. Jadi bahasa kita sekarang tersandera. Ya. Mereka itu tersandera. Antara mau pergi atau tidak. Ya. Seperti buah simalakama. Ya. Maju kena, mundur kena. Ya. Kalau tidak pergi, keluarga mereka jadi sasarannya Abu Jahal. Ya. Kalau pergi, yang mereka melawan, mereka punya keponakan. Bayangkan Al-Abbas melawan saudaranya, Hamzah. Melawan keponakannya, Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib keponakannya. Ya. Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali kan adalah sepupu. Berarti keponakannya Al-Abbas. Abu Thalib, Abu Thalib, ayahnya Ali, itu adalah saudaranya. Jadi dia melawan dia punya saudara kandung dan melawan dia punya keponakan kandung. Tapi kalau dia tidak berangkat, keluarganya yang jadi sasaran. Nah, jadi seperti buah simalakam. Ya. Maju kena, mundur kena. Ya. Terpaksa berangkat. Dan sampai di sana mau pulang tetap dipaksa. Ya, jadi tidak punya daya upaya. Ya, maka Rasulullah mengatakan orang-orang yang disebutkan itu jangan dibunuh.
Maka menyautlah salah seorang Abu Hudzaifah ibni Utbah. Nah, ini anaknya Utbah bin Rabi'ah. Namanya Abu Hudzaifah. Ada di pasukannya Nabi. Ya. Dan kalau dia berperang berarti akan bertemu dengan ayahnya Utbah bin Rabi'ah. Inilah orang yang disebutkan Abu Jahal yang pada pidatonya itu. Utbah mau pulang karena di sebelah ada dia punya anak ini namanya. Maka dia pun menyahut, apakah kita membunuh ayah kita, apakah kami membunuh ayah kami, anak kami, saudara kami, keluarga kami, dan kita meninggalkan Al-Abbas atau membiarkan Al-Abbas. Jadi maksudnya tidak adil ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia bilang Al-Abbas jangan dibunuh. Tapi kita orang pihak keluarga, karena ada keluarga semua sih. Jadi bilang bagaimana caranya? Maka dia mengatakan, demi Allah, kalau saya kalau saya bertemu dengan Al-Abbas bin Abi Thalib, saya akan tebas dengan pedang. Artinya dia tidak mau taat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu. Ya. Dia tidak taat. Maka kata-kata Abu Hudzaifah bin Utbah itu sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kepada Umar, "Hai Umar bin Khattab, ya. Ayudrabu wajhu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisayf?" Ya. Hai Umar bin Khattab, bayangkan apa pendapatmu kalau wajah pamannya Nabi ditebas dengan pedang. Keluarga Nabi yang terdekat ditebas dengan pedang. Apa pendapatmu? Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Da'ni ya Rasulullah fali adriba unuqahu bisayfi wa wallahi laqad nafaqa. Ya. Ya, Umar pun marah mendengarkan perkataannya Abu Hudzaifah itu. Artinya ini Abu Hudzaifah dia sudah tidak mau taat lagi sama Nabi. Kalau orang yang tidak taat sama Nabi berarti munafik sudah dia. Dan kalau dia munafik, kata Umar bin Khattab, tidak cocok dia ada di pasukan kita. Karena bisa menjadi duri dalam daging. Bisa berbahaya. Karena itu sebelum dia berkembang, kasih putus memang. Dia bilang apa? La adribanna unuqahu bis-sayf. Ya. Fa wallahi laqad nafaqa. Ya. Dia sudah tidak mau taat sama Nabi. Pada kondisi genting seperti itu, pasukan harus taat sama panglimanya. Apapun yang dikatakan panglimanya harus ditaati. Ya. Apalagi Nabi sudah memberikan pendahuluan. Kenapa mereka tidak boleh dibunuh? Ya. Bahkan sebagian mengatakan Al-Abbas itu sudah masuk Islam, tapi masih menyembunyikan dia punya keislaman. Ya. Jadi kalau dibunuh berarti membunuh orang Islam. Nah, itu tidak boleh. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk membunuh orang-orang yang terpaksa. Dan orang-orang yang terpaksa itu tidak boleh dihukum. Ya. Sama orang Muslim. Kalau orang Muslim yang terpaksa melakukan sesuatu kan tidak boleh dihukum. Rufi'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ya. Jadi umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa dihukum kalau dia melakukan sesuatu pertama karena al-khata', karena kesalahan, wan nisyan, karena lupa, wa mastukrihu alaih, atau karena dia diancam. Nah, orang yang berada dalam ancaman ketika dia melakukan pelanggaran itu tidak bisa dihukum. Ya. Maka orang-orang ini ya, yang ikut perang karena diancam oleh Abu Jahal itu sebenarnya tidak layak untuk dihukum. Ya. Makanya Nabi mengatakan orang-orang seperti itu jangan dibunuh mereka. Ya.
Kemudian fakana Abu Hudzaifah, maka Abu Hudzaifah pun mendengarkan kalimatnya Umar bin Khattab itu. Dia mengatakan, "Ma ana bi aminin min tilkal kalimah allati qultu yauma idzin." Ya. Wala azalu minha khaifan illa an tukaffiraha anni syahadatu. Faqutila yaumal yamamah syahidan. Abu Hudzaifah mengatakan, ketika ucapannya itu yang dia bilang, kalau saya ketemu Abbas saya akan tebas dia dengan pedang. Masa keluarga kita boleh dibunuh, keluarganya Nabi tidak boleh dibunuh? Dia bilang harus. Nah, ucapan itu didengar oleh Nabi, kemudian disampaikan kepada Umar bin Khattab, didengar lagi oleh Abu Hudzaifah. Maka dia bilang, sejak saat itu saya takut. Artinya dia bertaubat. Ya, dia bertaubat dari kesalahannya itu. Dia bilang, saya tidak pernah merasa aman setelah saya mengucapkan kalimat itu, ya, sejak hari itu. Ya, kalau Nabi sudah keluar ucapan itu sudah berbahaya. Ya. Nabi itu kan ucapannya itu doa, dan doanya sangat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian apalagi Umar yang bicara. Nah, Umar juga ucapannya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia bilang, sejak saya itu saya tidak merasa aman sampai hidup. Ya. Wala azalu minha khaifan. Saya takut terus. Jangan sampai apa yang diucapkan Nabi itu terjadi sama saya. Itu apa? Sifat nifak itu. Ya. Maka kata beliau, ketakutanku itu hanya satu obatnya. Yaitu apa? Illa an tukaffira anni syahadat. Obatnya yang saya harapkan, saya meninggal dalam keadaan syahid. Supaya hilang itu keraguan itu. Ya. Supaya hilang keraguannya. Ya. Atau hilang dia punya sifat yang tadi disebutkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Atau tidak mendapatkan lagi ancaman dari Nabi SAW. Dia bilang, saya minta untuk dimatikan dalam keadaan syahid. Ya. Jadi dia sudah bertaubat dari ucapannya itu, dia minta maaf sama Nabi tentunya. Ya. Karena dia tergolong pasukan Badar, dan pasukan Badar itu punya kelebihan khusus, keistimewaan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Tapi dia merasa tidak enak, merasa takut. Maka dia mengatakan, satu hal yang bisa membuat saya tenang adalah kalau saya mati dalam keadaan syahid. Ya. Dan doanya diijabah oleh Allah, faqutila yaumal yamamati syahidan. Maka Allah ijabah doanya, dan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid ketika perang Yamamah. Ya. Perang Yamamah ini adalah perang yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang melawan orang-orang murtad. Ya, melawan orang-orang murtad setelah Rasulullah wafat. Orang-orang murtad yang didakwahi dan tidak mau kembali kepada Islam, itu diperintahkan oleh Abu Bakar untuk diperangi. Itu namanya perang Yamamah, Al-Yamamah. Nah, disitulah wafat Abu Hudzaifah ibnu Utbah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada peristiwa Al-Yamamah itu pula meninggal banyak para penghafal Al-Quran. Ya, para hufaz meninggal pada perang tersebut. Sehingga dari perang Yamamah itulah kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kalau makin banyak perang, itu perang Yamamah itu perang yang kedua yang diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau menjadi khalifah. Itu baru perang yang kedua.
Nah itu sudah banyak para hufaz yang meninggal, syahid. Karena ikut perang mereka. Para hufaz ikut perang. Jadi mereka bukan hanya hafid Quran, tapi ikut perang juga. Untuk mendapatkan syahid. Umar bin Khattab mengatakan kalau semakin banyak perang, karena kan perang itu tidak ada yang bisa duga. Kadang-kadang orang menyerang, dan seterusnya. Kalau makin banyak perang dalam sejarah nanti, kemudian makin banyak para hufaz yang ikut perang dan meninggal, maka Umar mengatakan, saya khawatir nanti Al-Quran ini kalau dibawa oleh para hufaz dan mereka meninggal di medan perang, nanti bisa-bisa katanya Al-Quran tidak dikenal lagi oleh generasi selanjutnya. Karena para hafidnya sudah meninggal. Maka kata Umar bin Khattab, kita harus melakukan sesuatu untuk menjaga Al-Quran. Apa yang dilakukan? Kita harus kumpulkan Al-Quran. Catatan-catatan yang terpisah-pisah itu harus kita kumpulkan jadi satu. Karena kalau tidak begitu, kata Umar bin Khattab, saya khawatir generasi kita selanjutnya ini tidak bisa membaca Al-Quran karena para pembawanya sudah meninggal. Maka Abu Bakar As-Siddiq pada awalnya beliau tidak berkenan. Dia bilang, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah perintahkan kita untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi Umar meyakinkan, insyaallah innahu la khair. Insyaallah katanya, kita akan melakukan kebaikan itu kalau kita kumpulkan itu. Jadi bukan ditulis dari awal, tapi dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu Quran-Quran yang berserakan itu atau yang terpisah-pisah itu dikumpulkan jadi satu. Sampai 3 kali itu Umar bin Khattab melontarkan gagasannya itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, sampai Abu Bakar As-Siddiq katanya, sampai Allah melapangkan saya punya dada. Melapangkan dadaku sehingga aku setuju dengan gagasannya Umar bin Khattab. Karena pertimbangannya itu tadi. Karena manusia kan tidak tahu usianya kapan meninggal dan seterusnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian memanggil siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Karena beliau adalah hafidh. Zaid bin Thabit kemudian diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mulai mengumpulkan Al-Quran, baik itu dari hafalan manusia yang ada di hatinya, ataupun dari catatan-catatan para sahabat. Karena para sahabat juga sudah menulis Al-Quran, walaupun masih terpisah-pisah. Maka Zaid mengatakan pertama-tama ketika dia diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dia merasa kurang bukan tidak setuju, tapi dia merasa ini belum ada pada zaman Nabi ini. Jadi dia takut kalau kita lakukan ini jangan-jangan kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar datang meyakinkan Zaid bin Thabit, insyaallah ini untuk kebaikan umat kita di masa yang akan datang. Jadi Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq meyakinkan Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit juga tidak langsung menerima itu tugas. Dia berdoa dulu kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah melapangkan saya punya dada dan menerima tugas itu. Dan ketika saya menerima tugas itu, kata Zaid bin Thabit, sepertinya tugas itu lebih berat daripada saya ditimpa oleh sebuah gunung.
Jadi tugasnya sangat berat. Karena apa? Karena kalau dia tidak berhasil, ya, maka selamanya generasi Islam, umat Islam tidak bisa mengenal Al-Quran lagi sampai hari kiamat. Makanya dia bilang tugasnya itu. Andaikan saya disuruh pikul gunung mungkin itu lebih ringan daripada tugas ini. Tugasnya mulia tapi berat. Ya. Karena apa? Karena membawa seluruh umat. Ya. Akan menjadi pedoman seluruh umat Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ya. Tapi karena sudah ditugaskan walaupun berat, dia pun sanggup menyanggupi. Akhirnya dia kumpulkan semua para hafidh yang masih ada. Jadi mereka murajaah hafalan masing-masing. Siapa yang hafalannya 30 juz lengkap, siapa yang 20. Pokoknya disinkronkan semua hafalan. Disinkronkan hafalan dengan para hafidh dan juga disinkronkan dengan catatan-catatan yang ada. Itu kan mengumpulkannya pekerjaan berat. Alhamdulillah, ya, mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah membuka jalan untuk mereka sehingga berhasillah dikumpulkan itu Al-Qur'an 30 juz pada masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan itulah yang kita baca sampai sekarang. Ya, itu berawal dari perang ini, dari perang Yamamah, yang dimana di situ salah satu syuhadanya adalah Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu taala anhu. Ya, yang pada perang Badar dia melakukan keseleo lidah dan dia sesali seumur hidup. Ya, sampai-sampai dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan syahadah dan Allah mengijabah doanya. Ya, apa yang kita pelajari? Dapat pelajaran dari peristiwa ini. Ya, peristiwa ini adalah ketakutan seorang sahabat Nabi ketika dia menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal cuma satu kali. Satu kali dia tidak sama pendapatnya dengan Nabi. Itu sudah membuat dia merasa takut seumur hidup. Ya. Sampai-sampai dia minta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid untuk membalas dia punya kesalahan itu atau untuk menebus dia punya kesalahan itu. Ya. Hanya satu kesalahannya. Itu saja ucapannya itu saja. Ya. Tapi dia sudah merasa bersalah. Ya. Nah, bagaimana kalau orang menyelisihi Nabi bukan cuma satu? Nabi bilang begini, dia bilang begitu. Nabi bilang jangan, dia kerja. Nabi bilang kerja, dia tinggalkan. Ya. Dan itu berulang berkali-kali. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kita tidak sadari. Atau bahkan kita sengaja menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi bilang begini, kita kerja yang lain. Ya. Nah, ini Abu Hudzaifah cuma satu kali itu saja dia melakukan kesalahan. Tapi dia menyesal seumur hidup. Ya. Sampai perang Yamamah. Perang Yamamah itu kan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sudah wafat. Artinya kesalahan itu seperti menghantui dirinya. Ya. Seperti menghantui dirinya. Maka dia bertaubat terus kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk ditakfir. Ditakfir di sini bukan dikafirkan. Tetapi untuk dihapuskan. Ya, dihapuskan dia punya dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menghapuskannya yang dia inginkan adalah dia dimatikan dalam keadaan syahid. Ya. Dimatikan dalam keadaan syahid di medan perang. Ya. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau dikatakan sebagai orang munafik. Karena orang munafik itu kan resikonya besar. Dia tidak mau dikatakan sebagai munafik. Dia ingin dikatakan sebagai orang yang beriman.
maka dia tunjukkan itu keinginannya itu. Nah, begitulah orang yang beriman. Orang beriman itu bukan cuma di mulut. Nah, tapi kita tunjukkan kalau kita beriman. Kita taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita taati Allah azza wa jalla. Kita bela Al-Qur'an, kita bela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bela syariat Islam. Ya. Dan kita berkorban untuk itu. Ya. Berkorban untuk agama kita. Korban harta, ya, korban waktu, korban perasaan, ya. Bahkan korban nyawa sekalipun untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, itu peristiwa yang kedua, ya, setelah yang pertama tadi disebutkan. Ya. Kita baca peristiwa yang ketiga dan kita akhiri dengan ini. Wa kana an-nahyu an qatli Abil Bukhturi li'annahu kana akaffal qaumi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah. Wa kana la yu'dhihi wa la yablughu anhu syai'un bi kurhihi yakrahuhu. Wa kana mimman qama fi naqdi sahifati muqata'ati Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Walakinna al-Bukhturi Abal Bukhturi qutila ragma hadha kulli. Wa dzalika anna Mujaddar bin Ziyad al-Balwi laqiyahu fil ma'rakah wa ma'ahu zamilun lahu yuqatilani sawiyan. Faqala al-Mujaddar ya Abal Bukhturi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahana an qatlika. Faqala wa zamili. Faqala al-Mujaddar la wallahi ma nahnu bitariki zamila. Faqala wallahi idzan la amutanna ana wa huwa jami'an. Tsumma qatatala fatarra al-Mujaddar ila qatlihi. Ya. Abal Bukhturi itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia dilarang untuk dibunuh? Karena Abal Bukhturi ini pada masa Rasulullah masih di Mekah adalah orang yang termasuk paling berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak pernah membenci Nabi. Ya. Tidak seperti orang Quraisy yang lain. Ya. Bahkan tidak pernah mengganggu Nabi. Dan tidak pernah didengarkan oleh Nabi tentang hal-hal yang tidak baik dari Abul Bukhturi. Jadi dia orang baik. Ya. Bahkan dia termasuk orang yang kita sebutkan lalu pada saat kita menjelaskan tentang perjanjian para tokoh Quraisy untuk memboikot Nabi, Bani Hashim dan Banil Muttalib. Ya. Ada 3 orang yang bersepakat untuk merobek sahifah yang digantungkan di dinding Ka'bah itu. Ya. 3 orang yang sepakat atau 4 orang yang sepakat supaya Bani Hashim dan Banil Muttalib tidak diboikot lagi, maka perjanjian itu harus dirobek. Dan di antara orang yang ingin merobek ini Abul Bukhturi. Ya. Jadi itulah jasanya. Walaupun mereka tidak sempat merobek, ternyata itu perjanjian sudah dimakan oleh rayap. Ya, tinggal nama Allah yang masih ada. Yang lainnya sudah dimakan rayap, hancur semua. Ya, andaikan tidak ada rayap itu, maka Abul Bukhturi ini termasuk orang yang ingin merobek itu piagamnya orang-orang Mekah itu. Ya, maka itu diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jasanya itu. Ya. Maka beliau mengatakan, jangan sampai kalian membunuh Abul Bukhturi. Akan tetapi Abul Bukhturi akhirnya tewas juga di medan perang Badar itu. Ya, sebabnya katanya ada seorang sahabat Nabi yang namanya Al-Mujaddar bin Ziyad Al-Balwi. Al-Mujaddar bin Ziyad Al-Balwi ini pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia melawan orang-orang Quraisy, dia pun bertemu dengan Abul Bukhturi. Ya. Dan Abul Bukhturi ini ikut perang juga. Dan dia dengan temannya melawan Al-Mujaddar ini. Jadi Al-Mujaddar
dikepung oleh dua orang. Dan Al-Mujaddad mengatakan, Abul Bukhturi, saya tidak akan membunuh kamu. Karena Nabiku melarang untuk membunuh kamu. Ya. Baru saya punya teman. Ya. Kalau kamu tidak bunuh saya, dan harus tidak bunuh saya punya teman juga. Ya. Al-Mujaddad mengatakan, kalau temanmu tidak ada perintah untuk yang ada perintah cuma kamu. Ya. Jadi kalau temanmu ini tidak ada perintah, jadi saya mau bunuh dia, ya. Saya akan lawan dia. Tapi kalau kamu tidak, karena kamu ada larangan dari Nabi, saya tidak melawan sama kamu. Abul Bukhturi bilang, tidak. Kalau kamu tidak melepas saya punya teman, berarti saya juga harus melawan, dia bilang. Ya. Jadi dikepunglah Al-Mujaddad sama Abul Bukhturi dan temannya ini perang. Ya, main pedang, baku adu pedang di situ. Al-Mujaddad ini bilang, bagaimana ini? Dalam dilema juga dia. Ya. Kalau dia tidak melawan, ini temannya ini kan musuh ini, dan tidak ada larangan untuk bunuh dia. Dan namanya perang kan harus membunuh. Kalau dia tidak bunuh saya yang tak bunuh. Terpaksa dia bilang, kalau begitu apa boleh buat? Ya. Dan Al-Mujaddad terpaksa nih. Fatturra apa? Fatturra apa katanya? Fatturra Al-Mujaddad. Ya. Fatturra Al-Mujaddad ila qatli. Maka terpaksa Al-Mujaddad membunuh Abul Bukhturi. Ya. Jadi meninggal juga Abul Bukhturi di situ. Karena dia ingin melindungi dia punya teman yang satu ini. Ya, setia kawan. Begitulah pasukan. Ya. Teman dengan teman baku lindungi. Ya. Walaupun kita berada dalam pasukan yang sama, ya, kalau kita berada di pasukan yang sama, satu saf. Nah, kalau di luar kita musuhan sama itu, tapi kalau di pasukan kita harus baku bela. Itulah yang dicontohkan oleh Abul Bukhturi. Dan tidak. Kalau cuma saya yang tidak mau kamu bunuh, berarti saya harus lindungi saya punya teman. Supaya dia tidak kamu bunuh. Kalau kamu bunuh dia, berarti kamu bunuh saya. Ya. Kalau mau coba membunuh dia, berarti saya harus melawan kamu. Saya mau lindungi dia. Ya. Maka terjadilah pertempuran 3 orang. 1 lawan 2. Ya. Al-Mujaddad berhasil melumpuhkan keduanya. Akhirnya Abul Bukhturi meninggal. Nah, itu kisah bagaimana Nabi SAW adalah orang yang tetap mengingat jasa orang lain. Ya, pelajaran bagi kita. Jasanya Abul Bukhturi ketika masih beliau tinggal di Makkah untuk berusaha melepaskan Rasulullah dan Bani Hashim dan Bani Muttalib dari pemboikotan. Ya, itu dihargai oleh Nabi SAW. Walaupun dia orang musyrik. Ya. Dia bilang Abul Bukhturi itu memerangi kita karena terpaksa saja. Dia orang baik. Ya, jadi Nabi SAW itu pasti mengingat kebaikan orang lain. Jasa-jasa orang lain tetap beliau ingat. Ya. Orang musyrik sekalipun, kalau dia berjasa, tetap diingat oleh Nabi SAW. Ya, contohnya Abul Bukhturi. Apalagi jasa orang muslim. Ya. Nah, kita juga begitu. Orang yang memberikan jasa baik kepada kita, maka kita harus ingat. Ya. Siapapun yang berbuat baik sama kita ingat terus jasanya. Kalau kita tidak bisa membalas dengan balasan yang sama dengan yang mereka berikan kepada kita, yang paling tidak kita doakan. Ya, kita doakan dia mendapatkan hidayah, supaya mendapatkan petunjuk dari Allah, memeluk agama Islam misalnya. Ya. Atau kalau dia sudah muslim, maka kita doakan kebaikan-kebaikan, dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, diberkahi rezekinya dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak bisa membalas dengan yang sama seperti yang dia berikan sama kita. Dan itu banyak sekali dalam kehidupan ini. Hidup kita ini bisa berjalan dengan baik dari dulu sampai sekarang. Salah satu sebabnya adalah karena
ada orang-orang baik yang membantu kita. Ya, orang-orang baik yang membantu kita dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Ya, dengan sumbangan materi ataupun sumbangan yang non materi berupa dukungan, support, ya, dan seterusnya. Ya. Maka kita juga harus mengingat jasa-jasa baik mereka. Ya. Kalau kita tidak bisa balas dengan apa yang mereka berikan itu sama, maka kita doakan. Ya, doakan mereka dapat kebaikan, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kebaikannya Abul Bukhturi ini dengan mengatakan jangan bunuh dia. Ya, biarkan saja. Ya, tapi kalau sudah terpaksa begini, Al-Mujaddar juga sudah menasihati Abul Bukhturi. Ya, supaya kamu tidak usah, biarkan saya dengan temanmu saja. Kamu tidak usah ikut campur. Ya, kita orang dua saja, kamu tidak usah ikut. Ya. Tapi Abul Bukhturi juga orang setia kawan. Ya. Tidak mungkin dia biarkan temannya mati kan. Sementara ini kan perang. Ya. Bagaimanapun dia teman saya, satu soft. Ya tidak layak kalau saya biarkan dia kamu bunuh dia, kemudian saya diam-diam tidak. Kalau kamu bunuh dia, maka kamu harus bunuh saya juga. Ya. Ibaratnya kalau kamu bunuh dia, langkai dulu mayatku. Ya. Nah, itu sudah hukum setia kawan dalam peperangan sudah. Ya. Mujaddar apa boleh buat? Dia mau, yang penting dia sudah sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia sampaikan kepada Abul Bukhturi. Hanya untuk untuk menggugurkan dia punya kesalahan. Dia sampaikan memang, saya tidak akan membunuh kamu karena ada larangan dari Nabi bunuh kamu. Tapi kalau temanmu tidak ada katanya. Jadi inginnya itu Al-Mujaddar itu inginnya supaya Abul Bukhturi pergi dulu. Nah, biar kita orang baku tukar. Ya, kamu pergi dulu. Karena dia ini kan tidak ada larangan. Kalau kamu ada larangan. Kalau saya bunuh kamu, saya melanggar larangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ingin Abul Bukhturi menyingkir. Tapi Abul Bukhturi gitu. Ya, dia merasa setia kawan harus dalam peperangan. Ya, jadi masing-masing punya prinsip. Ya. Al-Mujaddar prinsipnya ikut Nabi, ikut larangan menjaga perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Mujaddar prinsipnya saya harus setia kawan, saya punya teman ini. Kalau kamu bunuh dia di depan mataku, ya tidak enak saya. Ya, tidak terima. Ya, jadi kalau kamu bunuh dia, kamu harus lawan saya juga. Nah, akhirnya prinsip dengan prinsip berbenturan. Berbenturan prinsipnya. Maka Mujaddar pun, yang penting saya sudah jelaskan katanya. Kalau kamu tidak terima, oke. Ya. Apa boleh buat? Baku lihat kita orang. Ya. Dan dia pun berhasil melumpuhkan Abul Bukhturi. Ya. Dan Abul Bukhturi meninggal di dalam pasukan orang-orang Quraisy. Ya. Dan matinya dalam keadaan agamanya itu. Ya. Karena dia tidak masuk Islam. Walaupun dia berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak masuk Islam. Berada di pasukan kaum musyrikin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah ini tiga kisah yang mengagumkan bagaimana para sahabat kemudian orang musyrik bertempur, ya, mengadu prinsip masing-masing, ya, dan bagaimana kesudahan mereka masing-masing. Saya kira ini masih ada beberapa kisah-kisah mengagumkan selanjutnya. Nah, nanti kita baca satu persatu. Dan kita ambil pelajaran-pelajaran yang penting. Ini pelajaran kita yang pertama ini adalah tentang meneguhkan atau menguatkan akidah dan prinsip-prinsip keimanan kita dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, tidak boleh sama sekali menyelisihi perintah dan larangan Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah pelajaran dari baginda Nabi
senantiasa mengingat jasa-jasa orang lain kepada kita dan membalas jasa-jasa tersebut kalau kita mampu dengan balasan yang setimpal. Ya. Kalau tidak mampu membalas dengan setimpal, maka kita balas dengan cara yang lain. Ya. Nah, itulah pelajaran pentingnya jamaah sekalian untuk kehidupan kita. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan prinsip sehingga tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dirayu, dibujuk ya, untuk meninggalkan agama kita yang mulia. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.